Bapak sipir dapat info yang bikin heboh. Katanya ada tahanan yang mau kabur dari penjara. Saat ngecek kamera CCTV, dia tahu gerak-gerik kedua cewek ini kelihatan aneh. Salah satu dari mereka berotot kekar, berambut pendek, dan punya banyak tato. Dan satunya lagi kelihatan tenang dan agak pendiam. Dia lebih suka berdiam diri di dalam sel sambil menangis. Setelah mengamati videonya berulang kali, Pak Sipir tahu tahanan mana yang mau kabur dari penjara. Apa kamu juga tahu? Tahanan kedua, ada kikir nancep di rotinya tuh. Dia bisa pakai alat ini untuk ngerusak jeruji besi. Miko ngelihat 3 apel di atas meja, tapi cuma salah satunya yang bisa dimakan. 2 apel lainnya ternyata beracun, dan Miko perlu makan 1 apel untuk sarapan. Apel mana yang harus dia pilih? Lihat deh, apel ini udah digigit ulat, jadi Miko bisa memakannya karena nggak beracun. Yesi, Mirna, dan Lia lagi belanja di supermarket. 2 di antara mereka ternyata lagi hamil, dan satunya lagi cuma pura-pura hamil biar dia bisa nyuri semangka. Menurutmu, cewek mana nih yang cuma ngumpetin semangka? Lia, dia pakai high heels. Ibu hamil biasanya nggak pakai sepatu kayak gitu. Nanda punya bisnis bernilai miliaran rupiah dan temannya Johnny bekerja sebagai detektif. Mereka baru aja pulang dari luar negeri dan mau mampir sebentar di villa milik Nanda. Tapi saat kedua cowok itu masuk villa, barang-barang Nanda udah diacak-acak dan diambil maling. Aku cuma pergi sebulan loh, kenapa villaku berantakan gini? Seru Nanda. Johnny mulai ngambil apel di atas meja dan memakannya pelan-pelan. Pintunya nggak rusak tuh, berarti orang yang nyuri barangmu punya kuncinya. Beberapa saat kemudian, Johnny minta Nanda untuk manggil 3 orang. Mia, keponakan Nanda, bilang dia nggak datang ke rumah Nanda. Mobilnya sudah mogok 2 bulan, dan rumah itu sulit dijangkau dengan kendaraan umum. ART Sarah mengaku, dia sempat datang ke rumah Nanda beberapa minggu sebelumnya untuk naruh makanan dan bersih-bersih rumah. Tapi, sejak saat itu, dia nggak ke situ lagi. Tukang kebun Adam bilang, dia pergi liburan dan baru aja pulang. Malahan, tiketnya masih ada. Detektif Johnny langsung tahu biang keroknya. Waktumu cuma 8 detik untuk nebak jawabannya. Biang keroknya pasti ART Sarah. Katanya dia ngantar makanan beberapa minggu sebelumnya. Tapi kok apel yang dimakan Johnny masih segar? Bu Wati tiba-tiba ngedengar suara orang nangis. Dan setelah dicari tahu, ternyata itu tangisan Amel. Dia bilang, bekal kuenya udah hilang dari loker. Rupanya ada orang yang udah ngambil makanannya selama beberapa hari. Tapi Amel nggak tahu pelakunya. Bu Wati jadi kasihan dan mau nolongin Amel. Akhirnya, dia masang alarm yang bisa langsung berbunyi kalau loker Amel dibuka orang lain. Mereka ngumpet di pojokan sambil nunggu si pelaku. 10 menit kemudian, alarm itu berbunyi. Tapi saat mereka mendekat, ternyata di situ nggak ada orang dan loker Amel sudah kosong. Untungnya, Bu Wati sempat ngelihat sosok yang ngilang di balik pintu ruang seni. Dia langsung ngecek ke sana, tapi semuanya kelihatan normal. Sesaat kemudian, Bu Wati bisa tahu pelakunya. Amati baik-baik semua gambar ini ya. Apa kamu bisa nebak jawabannya dalam 8 detik? Cewek yang di sebelah kiri, dia ngelukis gambar hitam putih, tapi di paletnya cuma ada warna biru. Mungkin kebenarannya bisa dicek dengan remahan gue ya, tapi nggak tahu juga sih. Sebuah perusahaan parfum lagi merekrut staf baru. Semua kandidat harus mengikrarkan sumpah setia agar mereka diterima kerja. Dan di situ ada 10 orang yang mengikrarkan sumpah secara bersamaan. Tapi sebagian dari mereka berusaha curang. Bantuin perekrut untuk nyari tahu orangnya dong. Cowok ini nyilangin kedua jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri sambil nyilangin kaki. Mereka nggak akan loyal di perusahaan itu, jadi sebaiknya nggak usah direkrut.
Dua pengusaha terkenal lagi makan siang bareng di restoran mahal. Mereka ngebahas soal penggabungan perusahaan yang nilai transaksinya sebesar triliunan rupiah. Dan untuk menjaga rahasia, mereka harus ngomong sambil bisik-bisik. Tapi mereka curiga, ada orang yang sengaja ngedengerin mereka. Mungkin ada orang kepo yang sengaja nguping pembicaraan mereka. Cari tahu orangnya dong. Cewek di dekat mereka lagi baca majalah dalam posisi terbalik. Dia pasti lagi nguping kedua pengusaha itu. Cowok ini lagi ngedengerin musik, tapi earphone-nya nggak kepasang ke perangkat. Sedangkan cewek ini duduk di pojokan sambil menikmati minumannya. Tapi di gelasnya nggak ada sedotan payung, yang ada cuma antena. Berarti dia lagi ngerekam percakapan mereka. Karyawanku pada ngilang kemana sih? Seru bos ini. Dia mulai ngamuk karena 3 karyawannya belum sampai di kantor. Dan dia menghubungi mereka untuk nyari tahu alasannya. 3-nya serempak beralasan sakit. Tapi bos itu tetap nggak percaya. Dan mereka harus datang ke kantor. Mita memakai baju hangat, topi, dan syal. Dia bersin-bersin, batuk, dan kelihatan pucat. Sedangkan Lala berjalan dengan bantuan kruk dan kakinya digips. Beberapa saat kemudian Miko muncul. Tangannya masih cedera dan nggak bisa dipakai untuk ngetik. Bos itu tahu salah satu dari mereka cuma pura-pura. Apa kamu tahu orangnya? Katanya tangan kiri Miko masih patah, tapi kok ponselnya ada di saku kiri? Berarti tangan kirinya bisa berfungsi dong. Pasti dia cuma pura-pura sakit biar nggak masuk kerja. Es akan mencair saat dipanasin, tapi kalau kamu mau manasin aku malah mengeras. Apakah aku? Telur. Kamu beli aku untuk makan, tapi nggak pernah memakanku. Apakah aku? Piring. Mia harus pulang setelah larut, tepat jam 11 malam. Dia harus melewati taman kecil yang gelap di depan rumahnya. Tiba-tiba, dia mendengar derap kaki di belakangnya. Ada orang yang merampas tas di pundaknya kemudian kabur. Cewek itu segera menghubungi polisi dan petugas langsung menginterogasi 4 tersangka. Johnny bilang, aku lagi milih-milih baju untuk dipakai ke pesta. Camilla lagi belajar di rumah untuk persiapan ujian. Andri bilang dia lagi ngeliatin burung di taman. Sedangkan Nora lagi ikut kelas yoga. Setelah ngadain wawancara, petugas bisa nentuin pelaku penjabretan itu. Kalau kamu gimana? Andri, dia nggak bisa ngeliatin burung jam 11 malam karena langitnya udah gelap. Sebelum mengikuti rapat bisnis, Jerry ninggalin map berisi dokumen penting di meja kantor di rumahnya. Saat dia pulang, dokumen itu udah hilang. Jerry mencurigai 3 tersangka. Adiknya bilang, selagi kamu pergi aku cuma berenang di kolam. Lagian aku nggak ngeliat ada yang aneh kok. Koki menjelaskan, aku perlu nyiapin makanan untuk pesta besok. Kemudian, petugas keamanan mengatakan, saat kejadian, aku di luar rumah nangkep tikus yang kabur ke taman. Siapa yang tahu keberadaan dokumen itu? Petugas keamanan, dia kerja di situ bukan untuk nangkep tikus. Di persimpangan jalan yang ramai telah terjadi kecelakaan, tapi biang keroknya langsung kabur dari lokasi. Untungnya, sejumlah saksi masih ingat sama detail mobilnya. Polisi langsung mendatangi rumah tersangka dan di sana dia ngeliat mobil yang sesuai deskripsi para saksi. Tapi pemiliknya bilang, seharian dia di rumah aja. Polisi langsung tahu tersangka ini nggak berkata jujur. Kok bisa gitu ya? Saat megang kap mobil, tangan Pak Polisi bisa ngerasain panas karena mobil itu baru aja dipakai. Ceritanya kamu lagi jalan di sepanjang rel kereta, tapi tiba-tiba ada kereta yang melesat ke arahmu. Bukannya langsung menjauh dari rel, kamu malah lari ke arah kereta. Kenapa kamu nantang maut?
Saat ngeliat kereta, kamu masih ada di atas jembatan, jadi kamu nggak bisa langsung kabur dan harus lari ke tempat terdekat untuk menjauh dari rel. Sheila mengikuti kontes kecantikan. Catwalk berikutnya dilangsungkan 30 menit lagi. Sheila ninggalin barangnya di ruang ganti dan keluar untuk menelepon. Saat kembali, dia melihat kostumnya udah robek. Sheila marah dan menanyai para saingannya. Millie bilang, "Aku lagi dandan, jadi aku duduk di kursi aja. Aku juga nggak bisa nengok-nengok." Chelsea bilang, "Aku lagi di toilet. Kayaknya aku salah makan." Lalu Bella bilang, "Tadi aku lagi ngerekam story buat subscriber aku di luar ruang ganti." Siapa yang bohong? Millie yang bohong. Dia bilang tadi dia lagi dandan, tapi kenapa dia merusak dandanannya dengan memakai masker? Sheila pergi ke gudang buat ngambil gaun baru. Tiba-tiba pintunya tertutup. Dia harus memasukkan password 8 huruf biar pintunya terbuka. Sheila harus naik panggung 5 menit lagi. Bantuin dia buat pecahin kodenya yuk. Gambar dua dadu kembar di foto ini petunjuknya. Sheila harus masukin dadu-dadu tanpa strip. Pintunya berhasil terbuka dan dia ketemu tikus seram. Dia lari dan tersesat di ruang bawah tanah. Sheila menemukan 3 pintu yang mengarah ke panggung, tapi masing-masing pintu punya bahaya tersendiri. Ada kabel putus dan genangan air di lantai pintu pertama. Ada kalajengking di balik pintu kedua yang siap menggigit Sheila. Dan ada portal ajaib yang mengarah ke puncak gunung di pintu ketiga. Kamu bisa bantu Sheila milih pintu yang tepat. Sheila harus milih pintu pertama. Ruangannya cukup besar. Sheila bisa merangkak di bawah kabel. Sheila naik panggung dan melihat 3 detail aneh di auditorium. Kamu melihatnya juga? Perhatikan wanita ini. Bukunya terbalik. Musisi ini bermain biola tanpa senar. Dan ada panda di antara penonton. Sheila jadi ratu kecantikan. Dia mendapat tiara berlian dan hadiah uang. Dia pergi ke belakang panggung. Tapi tiba-tiba, semua lampu padam selama beberapa detik. Saat lampunya nyala lagi, tiara Sheila ternyata hilang. Dia menanyai 3 pesaingnya. Jojo bilang, "Aku nggak pengen tiara murahan itu. Ayahku miliarder." Melati bilang, "Ada yang dorong aku pas mati lampu. Gaunku jadi rusak." Rachel bilang, "Tiaranya pasti jatuh. Cari lagi yang benar." Siapakah yang mencuri tiara itu? Jojo. Tiara itu disembunyikan di bawah kalung berliannya. Besoknya, Sheila bangun di istana seram. Seorang penyihir mengubahnya jadi monyet. Untuk mematahkan sihir jahat ini, Sheila harus menggunakan mantra. Tapi buku mantranya dikunci di sebuah kotak. Kuncinya butuh kode 6 digit. Kamu bisa bantuin dia buka kodenya? Ada 6 lilin di rak di atas kotak itu. Itu petunjuknya. Di masing-masing lilin itu ada jumlah titik berbeda. Jadi, kodenya adalah 2, 4, 3, 6, 2, 1. Ada 4 rumah besar di daerah tempat tinggal Sheila. Keempatnya berada di satu baris dan punya warna berbeda. Merah, hijau, putih, dan biru. Rumah Bu Joni ada di kiri rumah hijau. Rumah ketiga berwarna putih. Bu Sasa pemilik rumah merah. Dan Bu Kristal gak tinggal di rumah ujung, tapi rumahnya berada di kanan rumah biru. Sementara itu, Bu Dylan tinggal di rumah keempat. Dan rumah pertama bukan merah. Kamu tahu siapa yang tinggal di rumah mana dan apa warna rumah mereka?
Dari petunjuknya, kita tahu rumah pertama dan ketiga bukan merah. Bu Dilan tinggal di rumah keempat. Jadi Bu Sasa yang punya rumah merah cuma bisa tinggal di rumah kedua. Karena Bu Kristal nggak tinggal di ujung, dia pasti tinggal di rumah ketiga yang berwarna putih. Rumah Bu Joni ada di kiri rumah hijau. Artinya, Bu Dilan tinggal di rumah keempat. Nah, Bu Joni tinggal di rumah pertama yang berwarna biru. Kamu bisa tahu mana yang guru palsu. Cowok di kiri bukan guru asli, dia aktor. Perhatikan aja, ada ikon kamera rek di atas layarnya. Dua teman ingin menyeberang sungai. Satu-satunya cara cuma pakai perahu, tapi perahu ini cuma bisa bawa orang satu persatu. Perahunya nggak bisa kembali sendiri, nggak ada tali atau trik lain juga. Tapi kedua orang itu berhasil menyeberang sungai pakai perahu. Kok bisa? Kedua cowok berada di posisi berseberangan. Yosi dan Bobby adalah anak kembar. Yosi tinggal sama istrinya, sementara Bobby tinggal sendirian. Kamu bisa tebak yang mana Yosi? Cowok di foto kiri. Ada 2 sikat gigi di kamar mandinya, sementara Bobby cuma punya 1. Seorang penjelajah waktu datang ke pesta ini. Kamu bisa temukan orang itu. Sepatu cewek ini terlihat terlalu kuno. Chandra masuk ke bangunan seram untuk wawancara kerja. Tiba-tiba ada yang ngunci pintunya. Dan sekarang Chandra terjebak. Dia berkeliling sebentar dan melihat 4 pintu ini. Dia juga nemu catatan cuma pintu nomor 3 yang mengarah ke tempat wawancara. Pintu lainnya mengarah ke lubang hitam. Semoga beruntung. Kamu bisa bantu Chandra milih pintu yang tepat? Nggak perlu keberuntungan, simbol di pintu itu sebenarnya angka. Jadi, Chandra harus masuk pintu ini. Aku bicara sama kamu, kamu bicara sama aku. Setiap hari, kamu megang aku, tapi aku nggak bisa mencium bau kamu. Apakah aku? Aku ponselmu. Seorang pria dan seorang wanita sedang ngobrol. Orang berambut hitam berkata, "Aku pria." Orang berambut pirang bilang, "Aku wanita." Setidaknya salah satu dari mereka bohong. Kamu bisa tebak warna rambut mereka? Kalau cuma satu yang bohong, berarti mereka dua-duanya cowok atau dua-duanya cewek. Jadi, dua-duanya bohong. Artinya, si wanita berambut hitam dan si pria berambut pirang. Kamu bisa temukan hal aneh di gambar ini? Nggak ada susu di dalam teko itu. Kamu bisa melihat hal aneh di gambar ini? Nggak ada pantulan di cerminnya. Kamu bisa menemukan vampir. Pria yang ini. Fiona adalah penyihir muda. Dia nemu 4 portal di istana berhantu. Fiona memilih salah satu portal itu dan masuk. Kamu bisa dengar kebisingan kota dari portal pertama. Terdengar ombak laut dari portal kedua. Kamu juga bisa dengar suara daun bergesekan dari portal ketiga. Dan lonceng berbunyi dari portal keempat. Portal mana yang Fiona masuki?
Jejak kaki kotor Fiona di lantai mengarah ke pintu ketiga. Jangan pedulikan suaranya, mungkin itu cuma tipuan. Billy berada di atap gedung pencakar langit yang mau runtuh. Satu-satunya cara pergi dari sana adalah lewat salah satu dari 4 lift ini. Ada manusia serigala yang ngumpet di lift pertama. Kalau Billy milih lift kedua, dia bakal jatuh dari ketinggian 30 meter. Ular berbisa merayap di lift ketiga. Dan kalajengking nunggu Billy di lift keempat. Satu gigitan aja bakal bikin Billy tidur selamanya. Lift mana yang harus Billy pilih? Lift pertama. Lihat langitnya. Bulannya bukan bulan purnama, jadi manusia serigalanya nggak berbahaya. Rachel ketemu 3 teman sekolahnya di tempat parkir. Mereka bertiga pengen bikin Rachel terkesan, jadi mereka mulai membahas mobil baru mereka. Melanie bilang, aku pengen mobil yang unik, jadi aku beli mobil ini. Putra bilang, aku pemula, jadi aku beli mobil bekas paling murah. Dan terakhir, Samantha bilang, aku beli mobil besar karena punya keluarga besar. Rachel langsung tahu siapa yang bohong. Kalau menurutmu, siapa? Samantha yang bohong. Kuncinya nggak sama dengan logo di mobilnya.